Jadi gue duduk bang, sama bokap gue samping-samping. Gue bengong aja situ ya. Agak lama tuh bang, sekitar semenit 2 menit. Ya. Tiba-tiba ada suara cebur. Nah akhirnya gue bangun. Di situ gue kaget bang. Jadi gue lihat bang, itu ada kakek-kakek yang kemarin. Oke. Dan di samping kakek-kakeknya itu gue lihat banyak jenazah bang yang numpuk. Udah dipocongin. Anjir. Dia ngambil jenazah, dipeluk, itu dibuang bang ke sungai. Iya. Habis maghrib itu sekitar jam 7 gue tidur bang karena capek banget. Nah gue kebangun-bangun ini karena bapak-bapak di sekitar gue tuh kontraktor lain, pengawas itu ramai bang. Oke. Pas gue lihat ternyata si Pak Ahmad ini itu lagi tiduran begini bang, tangannya begini bang, matanya melotot, terus matanya tuh gerak lirik-lirik gini deh bang. Ini, mohon maaf kayak dipocongin. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor yang dari seseorang yang ngalamin kejadian serem ketika dia ini survei proyek di salah satu desa yang ada di daerah Palembang. Jadi di sana dia ngalamin kejadian yang gue bilang ngagetin banget nih, serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gue, udah ada Putro. Halo Jul. Halo bang. Jadi maaf nih ya buat fans-fansnya Putro, kalau gue biasa manggil Panjul. Nggak enak, Putro tuh di lidah kayak ada yang ganjel. Putro, ganjel. Panjul. Panjul loh. Jul, thank you ya udah mau datang ke sini akhirnya buat nyeritain ini. Karena gini guys, sebenarnya gue tuh udah minta ceritain itu di awal. Jauh dari sebelum Rumah Babelan yang lu ceritain gitu ya. Tapi cerita ini selalu ditahan-tahan ya sama Panjul karena aduh gak enak banget sama bokap lu gak enak sama bokap lu. Iya, gak enak. Karena katanya orang sih maksudnya cerita ini ada hubungannya sama orang yang dikenal sama bokap. Ya, kenal bokap lah. Kenal sama bokap. Oke. Makanya lu gak enak takutnya kalau bokap nonton nanti bokap ngamuk. Tapi udah gua gimana Jul kalau kayak gini jangan dibilang ini nanti nggak usah dibilang, maksudnya untuk lokasi semua disamarin desa sama nama juga disamarin dan untuk masalahnya maksudnya ada aib apapun itu disamarin ya, nanti ya nggak usah ceritain, jadi aman ya Om ya, papanya Panjul Om aman Om nih Om ceritanya insya Allah. Gue yang deg-degan anjir diomelin bapak lu. Dan gue udah minta cerita ini, ternyata waktu itu Panjul nawarin, oh bang ceritain aja nih rumah gue yang di Babelan. Akhirnya nyeritain yang itu deh. Ya sekarang udah jadi dikontrakin nih sekarang. Udah jadi jual. Oh iya. Akhirnya nyeritain yang itu duluan dan ternyata ceritanya rame rumah Babelan itu ya. Insya Allah cerita yang ini juga rame juga nih Jul ya. Dan cerita yang mau ceritain ini tahun berapa kejadian? Tahun 2018 bang. 2018. Tepatnya di bulan Juli. Survei proyek kata lo. Ini proyek apa ya, kalau boleh tahu? Jadi proyek itu kayak ngebangun salah satu, bisa dibilang apa ya, bedding atau mes gitu bang, mes karyawan. Oke. Yang kayak kos-kosan gitu loh. Tapi di desa tuh yang bisa dibilang terpencil. Oke, apa tujuan proyek ini membangun mes karyawan di desa terpencil? Nah di situ gua nggak tahu. Jadi si PT ini yang ngadain proyek itu mau datengin banyak pekerja di situ buat proyek apa gua nggak tahu. Mungkin biasanya ya kalau di daerah Palembang atau kelapa sawit apa gimana gua nggak tahu. Oh ada proyek. Jadi gua disuruh buat mes aja gitu loh. Oh jadi mesnya ini nanti buat karyawan banyak di sana. Dia. Buat karyawan dia tinggal dan tapi pembangunan ini lu nggak tahu apa? Gua tahu. Buat apa? Oh tujuannya yang tahu cuma PT yang punya proyeknya nih. Oke, gitu. Dan ini berapa hari kejadiannya waktu itu? Berapa malam? Di situ rencananya gua bang 2 malam, bisa dibilang 2 malam 3 hari lah. Cuman karena ada satu kejadian jadi 3 malam gitu. Oke, ngaret sehari. Yang ngaret sehari. Oke, ini ditahan dulu Jul. Nanti diceritain detailnya gimana, dan buat teman-teman yang penasaran sama cerita Panjul nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip.
Guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti, ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama, tapi belum ada kesempatan buat cerita. Ayo deh, kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu. Lalu klik daftar jadi narsum. Nah, abis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita. Jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Jul, langsung kita mulai ya ceritanya. Siap. Oke, jadi ini kejadian tahun 2018 Bang, di mana waktu itu tuh teman bokap gua, kita sebut aja namanya David ya, ini nama samaran, itu datang ke rumah. Biasa dia ngobrol-ngobrol sama bokap gua. Nah tiba-tiba si Pak David ini nginfoin lah kalau temennya itu lagi nyari kontraktor buat ngerjain proyek di Palembang. Jadi ya di Palembang. Jadi waktu itu tuh proyeknya tuh bangun semacam bedeng atau mes kerja lah. Kayak kos-kosan gitu, tapi mes nih buat pekerja di sana. Nah akhirnya gue dikenalin, dikasih nomornya nih namanya Pak ini. Nah gue suruh datang tuh ke kantornya itu di daerah BSD Tangerang. Kan banyak gedung tuh di situ tuh. Nah akhirnya singkat cerita, waktu itu hari Senin kalau nggak salah gue datang ke kantornya. Itu gue ke gedung, salah satu gedung di BSD. Lantainya sekian lah ya, ada PT-nya soalnya ini PT-nya lumayan gede Bang, jadi nggak gue sebut ya. Nah gue ketemu nih sama Pak ini, gue nanya resepsionis. Mau ketemu Pak ini gitu. Nggak lama si Pak ini keluar dan gue kaget nih ternyata ini direkturnya langsung Bang. Oke. Direkturnya langsung. Soalnya kalau gue ngomongin proyek kan biasanya sama project manager, sama orang lapangan gitu ya. Ini direkturnya langsung kan. Nggak taunya temannya si Pak David ini direkturnya langsung. Akhirnya si direkturnya ini ngejelasin nih kalau dia mau buat bedeng kerja di daerah Palembang. Cuman dia ngasih apa ya, nge-warning kita lah. Kerjanya agak susah karena di sini nggak ada jalur darat Bang, jadi harus pakai perahu tuh ke lokasi. Jadi naik perahunya itu agak jauh juga kata dia nih. Kalau emang Bapak mau langsung survei aja dulu ke sana. Nah kebetulan dia juga nginfo ini kalau nggak salah itu tanggal 15 Juli itu banyak kontraktor yang mau survei ke sana. Jadi gue rame-rame ke sana tanggal 15 Juli itu. Nah akhirnya gue oke ini sama Pak Direkturnya. Nah setelah itu bokap gue balik kan. Gue udah ragu sebenarnya Bang, nerima kerjaan itu karena pertama kerjanya susah, kedua jauh juga kan di Palembang. Cuman bokap gue nih mantepnya nih dia pemikirannya gimana ya? Udah lu ambil aja dulu kerjaan susah. Nanti ke depannya kalau ada kerjaan lagi kita pasti dikasih. Jadi kayak nyari relasi dulu lah, gitu kan. Akhirnya setelah itu gue mulai pesen tiket pesawat nah. Dua sama bokap gue berdua nah sama bokap gue ke sana. Nah pas tanggal 15 itu gue berangkat. Gue berangkat itu subuh naik pesawat ke Palembang. Nah, sesampainya di Palembang itu sekitar jam 7. Pas sampai di sono, ternyata gue dijemput sama orang kantor sana. Jadi di proyek situ tuh ada orang kantor dari PT ini yang nungguin. Jadi ada apa namanya ya, bisa dibilang jabatannya ya, supervisornya lah, orang lapangannya lah, banyak di sana tuh yang nungguin. Itu gue dijemput naik mobil, gue dibawa ke satu dermaga nih. Bisa dibilang dermaga kali ya. Soalnya itu kan di Sungai Musi Bang, kalau nggak salah ya. Namanya Sungai Musi di daerah Palembang. Jadi tuh di pinggir sungai itu kayak ada perahu-perahu banyak tuh. Nah itu dermaga kali namanya ya. Iya. Dermaga ya. Kayak pelabuhan kecil lah gitu. Iya. Dermaga di situ. Nah gue dijelasin ternyata kalau mau ke desanya itu 4 jam Bang naik perahu. Jadi tuh dari dermaga ke desa 4 jam. Jadi dia jelasin dari awal nih. Jadi perahu di sini itu datangnya itu dari desa ke dermaga, biasanya bawa-bawa orang-orang desa yang mau ke pasar gitu. Itu subuh.
jam 5, jam 4 itu udah berangkat nih ke kota lah bisa dibilang ya. Nanti orang-orang desa sana di kota itu belanja-belanja segala macam. Nah jam 10, jam 11 itu perahu udah balik lagi ke sono. Oke. Jadi kalau orang desa ketinggalan, ya baliknya besok pagi. Oh kalau ketinggalan perahu? Kapal, iya, ketinggalan perahu besok paginya lagi. Jadi nggak ada lagi tuh, karena emang jauh dan juga kalau sore itu bisa dibilang nggak bisa lewat lah. Khusus ke desa itu aja? Khusus ke desa itu. Jadi abis itu tuh gua langsung nyari perahu lah ya, mau ke desa itu tuh ya. Ini desanya nggak gue sebut ya bang. Yeah. Jadi kalau lo lihat map di Palembang itu kan ada Sungai Musi itu, gede tuh sungai. Nah itu banyak cabang-cabangnya tuh, kayak aliran sungai kecil-kecilnya. Nah gua ke salah satu desa di situ tuh bang. Jadi yang sungai gede masuk lagi yang sungai kecil-kecilnya. Nah sampailah gue di desa itu. Akhirnya gue naik perahu. Waktu itu bayarnya 20.000 bang ke desa itu. Perahunya juga kayak bis 2 lantai bang. Jadi gue duduk di bawah, di atasnya ada lagi itu warga-warga. Pokoknya gede lah perahunya lah ya ke sana. Akhirnya gue ke sana. Itu kalau nggak salah gue sekitar nyampe jam 2-an gitu. Jam 2, jam 3 gue nyampe. Berangkat itu jam 11 gue ke sana. Nah, sampainya di sana kan agak sore. Udah mau menuju sore lah. Itu gue sempat ngerekam-rekam dulu, ada dokumentasi aslinya. Dan ternyata ini gue nggak tahu ya bang ya. Kalau sore itu airnya malah surut. Gue juga bingung kenapa. Biasanya kan kalau malam kan air pasang naik, ini airnya surut. Nah dijelasin nih sama orangnya, ini kenapa kalau sore kapal itu nggak bisa lewat, perahu itu nggak bisa lewat, jadi surut di situ. Jadi gue rekam tuh, iya bener airnya surut bang. Jadi kapal itu yang nyentuh tanah, nggak bisa lewat. Setelah itu sampainya di desa, gue jalan lagi nih bang ke bedengnya yang mau gue tempatin buat tidur nanti. Nah itu jalannya sekitar setengah jam lah. Jauh itu, lumayan jauh dari desa. Nah pas sampainya di bisa dibilang bukan mes, bukan kayak gubuk bang. Jadi rumah yang mau ditempatin sama gua nih sama kontraktor lain itu kayak gubuk bang. Gubuk kayak rumah panggung, di mana terbuat dari kayu. Nah gua naik ke atas, kayak ada tangganya di depannya gitu loh. Tangga ke atas, di situ ada kayak semacam teras lah ya, tapi dari kayu. Pas gua buka pintunya, itu di dalam itu ya ruangan biasa, kotak. Itu juga kamar mandinya itu jadi nggak ada bang. Jadi gubuk tempat gue tinggal ini nggak ada kamar mandi. Nah itu gue sempat rekam. Jadi pas di sebelah gubuk gue itu ada sungai kecil. Ada kayak jembatan dari kayu. Terus juga di situ ada kayak bilik buat kamar mandi. Oke. Buat orang boker, kencing segala macam ya. Nah yang gue bingung, di sungai itu kenapa ada jembatan? Jadi di sungai bang, ini jembatan begini. Nah perahu nggak bisa lewat. Entah di sana mentok, entah di sana aman, gue nggak tahu ya. Itu ada rekamannya. Nah kalau mau tahu suasananya ya, listriknya juga masih pakai tenaga surya gitu loh. Ada panel suryanya di depannya. Oke. Jadi bener-bener listriknya nggak ada tuh. Nah di sampingnya gubuk gue itu kayak ada semacam kanopi. Nah di bawahnya perahu. Jadi kanopinya tuh di samping sungai gitu loh. Di bawahnya perahu-perahu. Karena udah sore, si pengawas ini kan gue temenin pengawasnya ke sana ya. Jadi ada orang dari PT ini yang nuntun gue ke gubuk tersebut. Waktu itu kalau nggak salah ya ada sekitar 10 atau 12 orang gitu. Agak ramai bang. Jadi kontraktornya tuh banyak di sana. Nah akhirnya gue istirahat dulu habis itu nyampe sana. Nah di malamnya itu sekitar jam 8 ya. Itu masih pada ngobrol-ngobrol tuh bang. Sekitar jam 9 gue udah mulai ngantuk. Karena suasana asri dan bener-bener gelap bang malam. Nah sekitar jam 1 gue kebangun bang. Karena gue pengen kencing. Oke. Ini sebenarnya gue malas kencing karena gue harus keluar. Di samping kali itu gue kencing. Nah akhirnya gue keluar ke bawah. Gue ke samping sungai itu gue kencing. Nah di samping sungai itu pas gue lagi kencing, gue ngeliat ada yang ngerokok. Nah jadi ada jembatan tadi yang gue bilang ya. Nah di sebelah, berarti di seberang sungai ya, itu ada yang ngerokok. Gue liat ngerokok aja. Dan karena itu gelap banget, cuma ada cahaya bulan bang. Jadi gue ngeliat cuma bara apinya aja ngerokok gitu. Gue ngeliatin. Jadi so asik dong gue. Pak nggak tidur? Gue dicuekin. Oke. Dia ngeliat gue, dicuekin ngerokok. Jadi ada nih, misalnya gue kencing di sini, itu deket bang. Paling cuma perkiraan 6-7 meter lah, nggak jauh. Karena sungainya emang kecil ya. Gue liatin itu, sombong amat dalam hati gue ya.
ini yang kerja di sini kali ya. Akhirnya setelah gue kencing, gue balik nih ke gubuk. Karena gue nggak bisa tidur, dan di situ juga nggak ada sinyal sama sekali. Akhirnya gue duduk di teras nih bang, sendirian. Itu gue lihat ini, gelap banget. Dan akhirnya, karena dulu gue belum merokok ya, dan nggak ada sinyal, ya udah gue dengerin musik tuh waktu itu. Itu sekitar jam 1.15 lah. Itu kan gue dengerin musik bang. Itu dari jauh, sungai. Itu ada kayak semacam apa ya, perahu kecil, sampan kali ya. Yang biasanya orang berdiri tuh didorongnya tuh pakai bambu panjang ke dasar sungai, didorong gitu. Sampan kali namanya ya. Nah gue lihat di ujung bang, ada sampan lagi jalan ke arah gue. Itu ada orang berdiri di belakangnya. Gue bilang kalau dia dari sampan menuju ke arah sini, berarti kan berhenti di depan bedeng gue dong. Karena kan ada jembatan tadi, nggak bisa lewat ke sana. Mau nggak mau berhenti di situ kan. Akhirnya gue liatin aja, ini siapa ini, malam-malam sekitar jam 1:30 itu bang. Nah, pas dia agak mendekat, lumayan kelihatan tuh kena cahaya bulan. Gue lihat lah kok kayak kakek. Jadi tuh dia pakai celana pendek, udah agak tua, rambutnya agak putih. Jadi begini aja bang, saya dorong pakai bambu pelan-pelan. Kok aki-aki siapa itu ya? Kalau emang deket gue tegur kalau perlu gue sapa gitu ya. Akhirnya nggak lama pas udah ngedeket, kan itu deket banget bang, sungai sama bedeng gue deket banget. Pas udah ngedeket dia, itu gue kaget bang, dia kok bawa jenazah yang udah dipocongin. Jadi tuh jenazahnya itu tiduran di sampannya bang. Itu gue kaget. Pas gue lihat, lah kok jenazah? Akhirnya gue kaget dong. Gue bingung nih. Gue mau negor, mau kabur, gimana? Gue ngerinya itu orang asli. Soalnya ini bener-bener real bang. Maksudnya solid gitu loh. Sampannya asli, orangnya juga asli. Nah di situ gue masih kaget nih ngelihat ada jenazah di dalam sampan. Itu dia masih mendekat bang. Nah pas dia nyampe depan jembatan nih, gue lihat itu beneran jenazah bang. Akhirnya gue masuk dong, takut gue. Jadi dia berhenti, bener-bener berhenti di depan jembatan gitu loh. Terus kakeknya ngapain? Jadi kakek-kakeknya itu pas gue lihat jenazah ya, kakek-kakeknya ngelirik gue dan kayak orang judes gimana sih, cemberut aja. Gimana sih tipikal kakek-kakek judes? Nah gue digituin, gue masuk. Nah pas gue di dalam, itu tadi siapa? Gue mikir-mikir bang, itu siapa tadi? Kok bisa-bisanya ada kakek-kakek bawa jenazah pakai sampan? Dan juga udah dipocongin, tiduran lagi kan? Itu gue masih mikir-mikir bang. Di situ gue ada pikiran mau ngecek bang ke depan. Cuman takut gue. Nggak berani gue. Gue mau bangunin bokap gue, kontraktor lain, sama pengawas juga. Gak enak lagi pada tidur nyenyak nih. Bodo amat lah. Gue lanjut tidur lah. Akhirnya di situ gue pakai selimut. Gue selimutan kan. Sambil mikir nih. Itu siapa tadi? Pastilah kepikiran. Kepikiran gue. Gak lama ada yang ngetok. Anjing. Ngetoknya itu lu bisa bedain bang, ngetok make ini, tak sama make ini. Oh iya. Beda ya. Kalau ini kan agak nyaring, kalau ini agak bulat gitu. Buk. Nah, itu siapa yang ngetok? Dalam pikiran gue mungkin yang tadi ngerokok. Kan tadi ada yang ngerokok. Oh iya, yang pertama lu lihat ya. Gue kira itu emang apa namanya ya, orang situ, yang orang kerja gitu ya, pengawas lapangan. Ada yang ngetok bang, duk. Gue bilang itu siapa lah? Gue cuekin tuh. Gak lama, dia ngetok lagi nih. Duk. Gue bilang, itu siapa sih ya? Pas gue bangun, ternyata ada pengawas lapangan yang bangun, bang. Oke. Dia ngomong ke gue, Pak, udah diemin aja, gak usah dibuka. Disuruh diemin sama dia tuh. Terus gue bilang dong, Pak, bukannya tadi ada orang tadi yang depan, yang lagi ngerokok, itu mungkin mau masuk, Pak. Udah, Pak, nanti besok saya ceritain, jangan dibuka. Aduh. Dalam hati gue, ya ngapain juga dia ngetok, orang gak dikunci, kan tinggal buka. Iya. Bener juga ya. Ya udah, habis itu gue tidur. Itu dia ngetok ada kali bang 1/2 jam. Buset. Lama. Jadi dari gue masuk itu sekitar 1:30 itu sampai jam 2 dia nggak berhenti bang ngetok. Jadi ngetoknya tuh kayak tadi gue bilang duk. Berjeda gitu loh. Beberapa menit sekali duk gitu. Nah akhirnya udah amat ya, kata si pengawas gua suruh jangan buka, ya udah gitu. Abis itu lanjut tidur bang. Itu gua bener-bener gak bisa tidur sampai jam 3-an lah, karena emang kepikiran tuh tadi si kakeknya siapa.
bisa-bisanya dia bawa jenazah begitu, gue bilang. Nah akhirnya gue ketiduran tuh. Pas tidur itu gue mimpi bang. Di sini di mimpi gue ini bisa dibilang mimpi kayak nyata gitu bang. Jadi di mimpi gue tuh itu beneran ada yang ngetok bang, ada yang ngetok. Dan di mimpi gue bangun, gue buka. Pas gue buka bang, di depan gue kan itu kan tanah kosong bang. Sebelahnya ini ada sungai. Itu di ujung bang, itu banyak pocong yang lagi liatin gue bang, ke bedeng ini. Itu dalam mimpi gue. Hasil setelah gue ngeliat begitu, gue kaget bang. Ini beneran apa enggak? Akhirnya nggak lama gue kebangun tuh. Kebangun gue sekitar jam 5-an. Nah jam 5 itu namanya bokap gue ya, udah bangun lah. Bapak-bapak udah pada bangun sekitar jam 5 tuh. Nah akhirnya setelah jam 5 itu gue wudu, sholat kan di situ kan. Nah paginya ini si pengawas cerita nih bang, kenapa gue nggak boleh bukain tuh pintu saat malam. Dia yang langsung cerita apa lo yang nanya akhirnya? Dia langsung cerita, karena dia kan pertama nanya gue nih, Pak mau tahu nggak Pak kenapa saya nggak bolehin Bapak buka pintu? Itu bukan orang Pak, kata dia begitu. Anjir. Itu bukan orang. Karena kejadian kayak gitu pernah bang kejadian, kata dia nih ya. Jadi waktu itu dia ceritanya nggak nyebutin tahun ya bang. Waktu pertama pindah ke situ, jadi pertama itu dia itu kalau nggak salah ditugasin ke sana kan buat ngawas area proyek ya, tanahnya si PT ini. Jadi ditugasin dia ke situ. Dia tuh waktu itu bertiga. Kejadian sama bang. Jadi ini gue kayak dejavu gitu ya, kayak dejavu. Karena setelah gue bangun tidur tadi, gue tuh agak lupa mimpinya bang. Lu pernah ngalamin nggak mimpi serem bangun tidur lupa? Pernah ya. Ya kayak gitu. Jadi gue agak lupa tuh mimpinya tuh. Pas dia ceritain, ternyata malam-malam sekitar jam 1, jam 2 itu benar ada yang ngetok bang. Dan para pekerja ini, pengawas lapangan ya, itu penasaran mungkin warga sekitar mau minta apa gitu bantuan. Karena bener-bener nggak ada rumah sama sekali di sekitarannya tuh. Jadi ada salah satu pekerja yang kebuka. Pas dibuka, itu sama persis kayak mimpi gue tadi bang. Itu banyak pocong yang lagi ngeliatin di agak kejauhan, jadi jarak sekitar 10 meteran lah. Itu banyak pocong yang berdiri ngeliatin ke bedeng ini nih. Itu orangnya bang langsung minta dibalik ke Jakarta bang. Yang satu ini yang ngebuka. Oke. Jadi karena mungkin ketakutan kali ya. Jadi itu cerita dari si pengawas nih bang. Makanya kalau misalnya tadi malam Bapak buka, saya nggak tahu nih Bapak tuh ngelihat apa nih. Karena waktu itu ceritanya kayak gitu. Ternyata dia juga cerita nih bang, Bapak sih tadi jam 9 udah tidur ya Pak ya? Iya Pak, tiduran saya ngantuk. Iya, soalnya jam 10 saya ngasih tahu Bapak. Jadi Bapak-bapaknya ini kalau misalnya malam-malam ada yang ngetok-ketok, siapapun itu jangan dibukain Pak ya. Lah emang kenapa Pak? Udah jangan dibukain, itu bukan orang Pak. Jadi Bapak-bapak itu pas malam ngetok-ketok itu sebenarnya denger bang. Jadi ada ketokan duk-duk. Itu sebenarnya benar denger. Tapi pura-pura nggak ini ya. Ada yang bangun, boleh cuekin. Iya. Iya, karena mereka udah pada tahu. Lu nggak tahu info itu. Iya, karena gua ketiduran tadi jam 9. Dikasih taunya tuh sekitar jam 10 pas bahwa Bapak ini pada mau tidur. Iya. Gitu. Nah, setelah si pengawas ini cerita begitu, gue cerita balik dong apa yang gue alamin tadi malam ya. Tadi malam tuh Pak, saya kencing, itu saya ngelihat orang yang ngerokok. Makanya pas ngetok-ngetok, itu tuh saya kira ya dia gitu loh. Dan juga setelah itu, saya kan lagi duduk depan nih Pak jam 1. Lah Bapak ngapain duduk depan jam 1? Beranian amat, kata dia begitu. Oke. Beranian amat. Nggak lihat sekeliling Pak, gelap gulita begitu. Ya saya kan baru di sini Pak. Terus juga saya bete, nggak bisa tidur kan gitu. Malah nggak ada sinyal. Akhirnya saya duduk, saya ngeliat tuh ada kayak kakek tuh bawa jenazah. Berhenti di sini Pak. Gue ceritain begitu kan. Akhirnya dia ngomong, waduh kalau itu saya nggak tahu. Di sini dari beberapa orang yang pernah ibaratnya nempatin bedeng ini ya, nggak ada yang pernah lihat itu. Cuman kalau yang pocong itu sering. Oh, yang gitu. pocong sering. Sering. Kalau yang kakek-kakek bawa jenazah udah dipocongin, baru lu nih yang lihat. Ya, baru gue itu. Tapi itu sumpah aneh sih. Iya, gue kira itu kayak orang beneran bang. Gimana sih? Kalau itu orang beneran, dia berarti buang jenazah dong. Iya. Buang mayat. Buang mayat di situ. Nah, kalau dia buang mayat, kenapa harus dipocongin dulu yang jadi pertanyaan? Kalau buang tinggal buang. Berarti kan niat nih si kampret. Jadi ada yang aneh gitu loh. Ah. Dari apa gelagat si kayak ini.
Gitu. Kalau terus juga kalau emang orang situ, ya perahunya harusnya di situ. Tapi lu lihat itu solid kan si kakek-kakeknya? Solid, kayak orang beneran. Kayak orang beneran ya? Kayak orang beneran. Wah, bisa jadi emang orang beneran, Jul. Tapi jadi pertanyaan, kenapa dia bawa jenazah ke situ? Ya, kalau bawa jenazah situ kan, ya buang di situ ya tambah serem juga. Enggak, maksudnya kalau buang mayat pun ya, Hmm. banyak kan kasus-kasus mayat dibuang kayak gitu-gitu ya. Kenapa harus di jenazah, harus dipocongin dulu gitu? Kalau Maksudnya logikanya itu kan perlu effort ya. Ya logikanya kalau buang jenazah itu, ya ngapain buang di jenazah di samping bedeng gue, ya ketahuan lah. Iya juga. Harusnya kan di tempat yang sepi. Nyari gitu pinggiran sungai yang sepi, buang di situ. Kenapa harus berhenti dulu di depan? Iya kayak mau ngasih lihat lu ya. Iya, jadi di sini Bang, gue disclaimer ya. Gue percaya kalau setiap ada setan yang nampakin itu ada tujuan Bang. Entah itu dia mau ngasih tahu sesuatu, entah itu dia mau minta doa gitu ya. Benar. Mungkin dia mau ngasih tahu sesuatu apa gimana, cuman guanya nggak ngerti. Jadi setelah dari situ ya udahlah. Mungkin dia mau ngasih tahu sesuatu ke gua, cuman gua nggak nangkep nih intinya apa. Nah setelah pagi itu gua ngobrol-ngobrol, sekitar jam 9 itu gua mulai diajak nih untuk nengok ke areanya. Jadi areanya tuh masih jauh Bang dari bedeng yang gua tempatin nih. Oke. Itu gua harus jalan, gitarin hutan, buset dah. Itu di sini bisa dibilang apa ya? Horornya tuh ngerinya ada macan gitu ya. Soalnya pas gua jalan itu ya, gua ngerekam nih. Ya, ada sarang ular Bang, bolong. Gua rekam aja sarang ular. Gue bilang, horor amat ini, bener-bener jalan gitu loh. Gue rekam aja, iseng aja, malah gersang banget, panas kan. Aduh, udah jalan-jalan begitu, akhirnya gue nyampe di tempat proyeknya. Dikasih tau lah nih sama pengawasnya, jadi ini Pak, yang mau dibangun bedeng. Nanti gini. Pas gue lihat, buset tanahnya gambut. Kalau gue bangun bata sama pondasi, pasti turun. Bener dong. Iya, bilang buset dah, pikir ribet banget nih kerjaan nih. Terus gimana kira? Dalam hati gue, ya Allah semoga nggak dapet kerjaan. Semoga nggak dapet kerjaan, kalah kayak gue gitu ya. Cuman ya udahlah, ikutin alurnya dulu lah. Habis dari itu sekitar jam 3 ya gue kan kelar survei ini. Ini masih waktu itu gue survei di 2 tempat Bang. Jadi dia tuh ada 3 tempat Bang. 3 tempat yang mau dibangun bedeng. Nah tempat pertama udah, tempat kedua udah, itu gue jalan. Akhirnya setelah itu gue balik ke bedeng nih. Di bedeng si pengawasnya ngasih tahu kalau besok kita menuju ke tempat yang ketiga karena agak jauh. Jadi ke tempat ketiga itu kita harus nyewa bukan sampan nih, agak gede dia, sampan yang agak gede yang ada mesinnya gitu. Oh ya, ada mesin di belakang gitu iya, ya. Kayak kapal nelayan, kayak kapal nyari ikan. Jadi itu agak jauh, kita harus naik lagi nih. Ya udahlah. Nah, akhirnya di malam kedua ini karena waktu itu gue capek, jadi sekitar jam 10 tuh gue tidur tuh Bang. Nah sebelum tidur kan gue kencing dulu, biar nggak kebangun lah. Nah ini jam 1-nya nih Bang, itu gue kebangun nih Bang, gara-gara bokap gue bangunin gue Bang, noel gitu. Put, orang manggil gue Put ya, Put, bangun deh. Akhirnya gue pusing kan, baru tidur 3 jam, jam 1 dibangunin. Kenapa Pak? Gitu. Coba deh, lu jangan tidur dulu. Diem dulu sini. Jadi gue duduk Bang, sama bokap gue samping-sampingan. Kenapa sih Pak? Shh, coba dengerin deh. Jadi gue bengong aja situ ya. Agak lama tuh Bang, sekitar 1-2 menit ya. Tiba-tiba ada suara cebur. Kayak orang yang berenang dulu, lompat tuh. Buar. Ke sungai itu yang sebelah bedeng gue. Deket nggak jaraknya dari bedeng? Deket banget. Deket ya? Deket. Oke. Itu gue keluarnya kelihatan ada sungai itu. Tuh, denger gak? Kayak ada orang lompat ke sungai itu. Kayak orang berenang lah bisa dibilang. Ya iya, malam-malam jam 1. Ngapain juga? Emang ada bocah-bocah berenang Pak jam segini di daerah sini? Ya nggak tahu juga, kata bokapku gitu kan. Oh jadi suaranya mirip kayak orang lompat di kolam renang gitu ya? Ya, kayak orang berenang gimana sih lompat? Iya, terus. Akhirnya bokap gua penasaran kan. Coba Put, lu lihat. Gua masih mikir-mikir dong, karena kemarin kan gua ngeliat si kakek. Waduh, coba dengerin lagi ya Pak, kalau emang ada lagi, baru Putro lihat. Itu lama Mbak gue nungguin Bang, sekitar 5 menitan. Nggak ada suara tuh, nih gue dengerin. Nggak lama ada lagi. Cebur. Nah tuh ada lagi tuh. Udah Pak, Putro ngintip aja ya, dari pintu ya. Nggak keluar ya. Terus kata bokap gue, yaudah sana, coba lihat itu apa sih. Nah akhirnya gue bangun, gue buka pintu, jadi pintu 2 Bang. Dibuka begini lah. Oh pintunya pintu 2 pintu gitu. 2, Okay. dibuka ke dalam gitu ya. Jadi gue buka yang 1 aja nih. Buka 1, gue ngintip ke arah sungai. Di situ gue kaget Bang. Jadi gue lihat Bang, itu ada kakek-kakek yang kemarin. Oke.
Cuman ini sekarang dia tuh di pinggir sungai, Bang. Jadi dia ngebelakangin gua. Oke. Dan di samping kakek-kakeknya itu gue lihat banyak jenazah, Bang, yang numpuk. Udah dipocongin. Anjir. Dan gua masih ngeliat nih ya. Dan gak lama kakek-kakek itu, dia ngambil jenazah, dipeluk, itu dibuang, Bang, ke sungai. Cebur. Wah, di situ gua kaget kan. Itu masih gue perhatiin tuh, ini orang apa bukan? Ini bisa tindak kriminal kan, buang jenazah begini. Akhirnya dia nggak lama ngambil lagi. Cuman dia berhenti ini pas ngambil, terus dia bangun lagi. Dia nengok ke gue, Bang. Pas nengok, dia mukanya senyum. Itu gue kaget banget. Rambutnya putih, dia senyum creepy gimana sih? Akhirnya dari situ gue nutup itu, gabrek, astagfirullahaladzim. Oh, dia enggak lu. Iya, jadi kayak tahu gitu gue ngeliatin. Gue gabret pintu, astagfirullahaladzim, Pak, tuh ada yang buang mayat, Pak. Gue begitu bilang ke pengawas kan. Akhirnya semua bawa bangun dong. Iya. Dari pengawas, dari kontraktor lain pada bangun. Ada apa? Nah akhirnya semua bapak-bapak ini keluar nih. Pas dilihat, itu udah gak ada apa-apa, Bang. Iya. Jadi gue tuh disangka halu sama bapak-bapak lain. Yang bener, ngeliat orang buang mayat. Tadi, Pak, di situ, Pak, ada suara orang kayak ngejeburin sesuatu. Dan gue lihat itu tuh kakek buang mayat. Dan akhirnya buang pocong. Iya, kayak buang pocong gitu. Anjir. Nah akhirnya bapak-bapak karena nggak ada buktinya, nggak percaya ya. Iya. Dan ternyata bokap gua kayak ngebela gua gitu. Ya Pak, tadi saya juga dengar ada yang kayak ngebuang sesuatu, kayak orang berenang nih lompat ke sungai, cebur. Dan ada juga pengawas ternyata yang bangun. Dia juga denger. Oh, ada yang denger selain bokap. Dengar juga. Oke. Iya, tadi emang ada yang suara begitulah, kayak orang nyebur ke sungai kayak gitu. Saya juga denger, Pak. Jadi di situ tuh bisa dibilang panik, Bang, dari gua. Jadi bapak-bapak yang lain juga udah mulai percaya nih, ternyata ada kejadian begini. Karena ada saksian bokap lo sama satu lagi nih orang sana. Si pengawas, orang PT itu. Aduh, akhirnya nggak ada yang bisa tidur, Bang. Iya. Habis itu dong. Wah, kejadian apa nih? Akhirnya ada bokap gua sama bapak-bapak lain tuh pada udahlah nyeduh kopi dulu. Ada ke teras tuh. Pada nyeduh kopi di teras. Itu pada nggak bisa tidur, Bang, habis itu. Pada nanya ke gua nih, emang bener, Pak, ada orang yang buang mayat? Ya iya, Pak. Kalau emang saya ngelihatnya penampakan gitu, ya saya mending diem aja. Ini kan jatuhnya kayak tindak kriminal gitu ya, orang buang mayat. Makanya saya bangunin bapak-bapak buat saksi ngeliat, ternyata nggak ada. Gue kayak gituin kan, jadi gue kayak halu gitu. Berapa tumpuk lu lihat? Berapa jumlah pocong yang ditumpuk di situ? Agak banyak, Bang. Agak banyak? Agak banyak. Jadi pinggir kali itu agak ke bawah gitu ya, Bang ya. Oh iya, nggak rata ya? Nggak rata gitu. Itu dia di atasnya. Itu bisa dibilang, ini jenazah nih. Di bawahnya ada lagi satu. Cuma dia nggak ngelebar. Aduh. Jadi bukan numpuk ke atas gitu, enggak. Jadi dia ngelebar gitu. Dijejer jenazah-jenazah. Di situ gue mikir, Bang, gue dikasih lihat begini artinya apa? Gitu loh. Karena gue kan tadi yang seperti gue bilang yang awal tadi ya, kalau bisa dibilang jin atau setan menampakkan sesuatu, pasti kan mau menyampaikan sesuatu. Ini artinya apa begini, gitu loh. Akhirnya di situ, ya udah lo coba gue lupain. Cuman susah, Bang. Itu bapak-bapak pada nongkrong, nggak bisa tidur sampai sekitar jam 3-an, Bang. Jam 3-an. Nah sekitar jam 3-an, udahlah. Kita pada masuk lagi pada tidur, karena besok kan perjalanan agak jauh nih ke tempat proyek yang ketiga nih. Akhirnya bapak-bapak ini pada masuk untuk nyoba tidur nih, Bang, lanjut tidur karena besok kan capek ya, kita harus ke tempat proyek yang ketiga. Nggak lama nih, banyak bapak-bapak yang bisa dibilang belum pules lah, baru lep tidur lah ya. Itu ada gedor lagi, Bang. Cuman sekarang gedornya itu bisa dibilang apa ya, kayak kenceng banget tuh. Anjir. Itu sampai pintu 2, Bang. Kayak gini, Bang, gue emang. Itu bapak-bapak, Bang, yang tadinya baru mau tidur, baru lep tidur, itu kebangun lagi, Bang, semua, Bang. Astagfirullahaladzim, itu apaan itu, siapa? Nah, nggak lama, habis gedoran kenceng itu gedoran berhentiin. Cuman semua bapak-bapak tadi udah bangun ya. Setelah gedoran berhenti, itu kan bedeng itu kan dari kayu ya, Bang. Jadi gue denger itu, semua ya denger, itu kayak ada orang yang ngelilingin bedeng gue, jalan. Itu bingung, Bang, di situ, Bang. Itu siapa? Apa emang ada warga sekitar yang iseng datang jam 3? Itu apa? Akhirnya ada pengawas itu yang bisa dibilang lumayan berani lah, karena dia di situ kan udah sering ya ngalamin kayak gituan. Itu, Pak, coba saya cek ya.
Nah, akhirnya dia ambil senter, keluar, dia ngecek. Itu dia keluar, gue cuman pada di pintu bang, liatin bang. Ada apa pak? Ada apa pak? Dia nyenter kolong-kolong, kan rumah panggungnya. Nyenter kolong. Nggak ada apa-apa pak. Nggak ada apa-apa. Udah lanjut tidur. Dia ngecek sampai keluar bedengnya? Iya, dia sampai keluar bedeng itu. Ke bawah dia. Dia kan turun tuh, bedengnya ke bawah. Selon dia. Iya, dia berani. Karena ya udah biasa di situ dia kan. Dia nyenter kolong rumah kan. Udah pak, aman pak. Lanjut tidur aja. Lanjut istirahat. Nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya setelah itu dia naik. Udah, lanjut tidur pak. Insya Allah abis ini nggak ada apa-apa karena mau subuh juga kan. Kata bokap gua, nanggung lah subuh lah. Mau sholat dulu lah. Bisa dibilang gitu kan. Yaudahlah, akhirnya nggak ada yang tidur bang itu sampai pagi. Begadang itu akhirnya. Dan setelah subuh, setelah banyak bapak-bapak yang sholat ya, itu, nah baru tuh bisa tidur lah. Walaupun sebentar yang penting tidur. Nah bangun tuh sekitar jam 9, itu bapak-bapak kan bangun biasa dikasih sarapan sama pengawas. Nah habis itu baru kita ngecek ke tempat proyek yang ketiga nih. Di proyek ketiga itu gue diharuskan naik kapal yang ada mesinnya tuh bang, karena emang agak jauh nih dari bedeng itu. Akhirnya gue menuju proyek, nyampe proyek juga buset gersang banget di situ, panas banget. Terus juga gue lihat ya tanahnya sama tanah-tanah gambut gitu ya. Tanah gambut semua di sana. Iya, jadi nggak bisa dibangun lah bisa dibilang. Kalau dibangun juga harus ya pakai kayak cucuk bambu segala macam buat kuat lah bisa dibilang. Di situ gue udah mulai ngedown lah. Ini proyek susah nih, jauh juga aksesnya susah. Kalau gue ngawas di sini gimana ini? Ribet kan? Kan bokap gue kadang-kadang gitu kalau ada proyek, coba ke sono awasin. Saya capek juga kan. Udahlah, cobalah ikutin alurnya dulu lah gue untuk survei ke lokasinya. Nah akhirnya singkat cerita tuh bang, setelah kelar survei sore, gue pulang tuh bang. Gue pulang ke bedeng lagi kan, balik ke bedeng. Nah di situ biasa habis mandinya juga pakai air toren tuh, gue nggak tahu air hujan kali ya. Mandiin bersih segala macem. Itu sampai habis maghrib itu sekitar jam 7 gue tidur bang karena capek banget. Nah gue kebangun ini karena bapak-bapak di sekitar gue tuh kontraktor lain, pengawas itu ramai bang. Jadi ada satu bapak-bapak, kita sebut aja ini nama samaran ya, kita sebutnya namanya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad ini itu tiduran. Itu lagi dibangun-bangunin sama bapak-bapak lain. Jadi bapak-bapak lain itu pada berisik, Pak bangun Pak, bangun. Nah gue yang lagi tidur, kebangun ini, ada apa sih, kenapa ini orang? Oh ribut-ribut. Iya ribut-ribut, kenapa? Pas gue lihat, ternyata si Pak Ahmad ini, itu lagi tiduran begini bang, tangannya begini bang, matanya melotot, terus matanya tuh gerak lirik-lirik gini deh bang. Ini. Pas gue tanya-tanya, ternyata bapak-bapak kenapa pada bangun. Jadi tuh awalnya dia kayak gini bang. Jadi berisik. Karena berisik, ada pengawas yang bangun. Akhirnya pengawas ini bangunin bapak-bapak yang lain lah. Pak ini kenapa sih Pak Ahmad ini? Gimana posisinya? Kakinya lurus. Dia begini. Matanya melotot. Terus matanya tuh kayak lirik-lirik gini bang. Oh gini? Iya, tiduran gitu. Mohon maaf kayak dipocongin. Anjir. Begini pokoknya dia. Pas gue lihat gitu lah, ini orang kenapa? Gue bilang. Nah itu udah jam 3 tuh malam tuh. Nah bapak-bapak akhirnya banyak yang ngaji dong. Coba ngajiin yang Islam nih ngajiin. Akhirnya di ngajiin, dibacain surat-surat ruqyah kan, Al-Baqarah, ayat kursi segala macam. Itu masih begitu bang. Jadi tuh kita tuh pada bingung bang. Malah di situ jadwalnya kita tuh jam 5 tuh harus pulang ke kota. Jam 5 pagi? Iya, karena tadi yang gue jelasin di awal, perahu itu dari desa itu jam 5 tuh udah berangkat ke kota. Betul. Nah, jadi kalau kita ketinggalan, kita harus pulang besok. Jadi nggak bisa lagi nih. Jadi mau nggak mau, wah ini masa kita tinggal? Itu udah 3:30 itu kan, udah 3:30, ini kok masih gini-gini aja. Akhirnya ada satu pengawas yang punya inisiatif, coba deh, subuh-subuh gini kan biasanya masjid-masjid udah pada bangun nih, ustadz-ustadz. Coba saya ke desa, nyari deh yang bisa ngobatin ini. Akhirnya ada tuh satu orang yang jalan kaki nih bawa senter 3:30 pagi tuh bang, di jalan. Dia berani ini orang yang kemarin nyanterin ini loh bang, Kolong. Oh yang meriksa? Iya yang gedor-gedor, dia keluar meriksa bawah itu. Nah dia tuh ke desa sendirian tuh bawa senter. Emang dia orang berani, gue akuin.
Nah kan jauh nih Bang ya, jauh. Yang tadi gue bilang dari Bedeng ke desa aja bisa setengah jam. Dia baru balik ke situ tuh 4:30 Bang. Aduh. 4:30. 4:30 lewat lah. Karena si yang dia bawa ini bisa dibilang ustadz ya. Dia tuh ya sholat subuh dulu. Nah sekitar 4:30 lewat itu dia datang nih, ustadz gini. Pas dilihat, astagfirullahaladzim. Ini mah saya nggak bisa apa-apa Pak. Lah kenapa? Kok nggak bisa gitu? Akhirnya si ustadz ini cerita Bang. Ini mah saya kenal orangnya. Oh, oke. Ini tuh si Pak Ahmad ini tuh dulu, itu dia nggak nyebutin tahun berapa ya. Ini tuh orang sini, si Ahmad ini. Hah? Si Ahmad ini orang desa sini ternyata. Dan dia cerita kalau si Pak Ahmad ini dulu pernah ngebuat satu kesalahan. Yang bisa dibilang dia tuh pernah digerebek warga lah. Ada satu kesalahan yang nggak bisa gua sebut di sini. Oh, aib ya? Iya kayak aib gitu. Oke. Nah akhirnya dia suruh ngaku nih. Dia tetap nggak ngaku kan. Akhirnya, yaudah kamu sumpah pocong aja, berani nggak? Udah disanggupin sama si Pak Ahmad ini. Akhirnya si Pak Ahmad ini sumpah pocong nih di masjid di desa itu. Sumpah pocong kan, kalau sumpah pocong kan dipocongin tuh. Rame tuh yang nontonin tuh biasanya tuh. Rame ditontonin pada warga gini-gini. Setelah itu, dia bersumpah tuh di situ tuh. Habis itu, besoknya, dia ngilang Bang, kabur. Dia ke kota. Oke. Nah, sampai sekarang ini Pak Ahmad ini nggak balik-balik ke desa ini. Di sini gue juga nggak tahu ya Bang ya, kenapa sih Pak Ahmad berani datang ke desa itu lagi? Karena emang pas pertama gue mau ke desa itu, gue tuh nggak dikasih tahu lokasinya Bang sama si PT ini. Jadi gue datang ke Palembang, dijemput, naik perahu, tiba-tiba nyampe sana aja. Jadi gue nggak tahu bener-bener titik maps-nya gitu loh dari si pengawas ini. Kemungkinan si Pak Ahmad juga nggak tahu nih lokasi proyeknya di desa itu. Mungkin kalau emang dia tahu dia nggak bakal nerima kali ya. Oh, jadi dia posisi sama kayak lu, sama-sama nggak tahu juga. Sama-sama nggak tahu. Ih, mampus sial banget. Makanya kayak semacam bisa dibilang takdir lah. Iya, yang bener. memperbalikan si Pak Ahmad ke desa itu gitu loh. Nah, terus habis itu gue tanya nih sama Pak Ustadznya nih. Terus Pak, selama saya di sini, jadi Pak Ahmad ini kan datangnya ke situ tuh bareng sama gue Bang. Rame-rame nih. Jadi ada pertemuan kontraktor ngumpul bareng, survei bareng ke lokasi ini nih. Tadi ngumpulnya di mana sebelum ke situ? Sebelum ke situ ngumpulnya di dermaga. Oke. Sebelum gua jalan yang naik perahu 4 jam itu loh. Tiba-tiba ke desa itu. Nah, gua tanya nih selama saya di sini, jadi kan di sini saya tuh sama malam ini udah 3 malam nih, Pak ya. Pak Ustadz, saya sering ngalamin kejadian horor, Pak. Jadi ngeliat kejadian-kejadian aneh lah. Itu bisa nggak sih Pak? Kira-kira disebabkan sama Pak Ahmad ini yang ngelanggar, bisa dibilang ngelanggar sumpah ya? Kata Pak Ustadz ini bisa jadi. Karena Pak Ahmad ini yang bisa dibilang ngelanggar sumpah pocong. Jadi banyak bisa dibilang jin-jin tuh yang pengen nyelakain dia lah. Bisa dibilang gitu. Jadi karena ada bapak-bapak nih, mungkin bapak-bapak ada yang sholatnya rajin, apa gimana. Jadi nggak berani masuk ke bedeng gua gitu loh. Cuman kenapa sekarang begini Pak? Gue tanya kan. Ya mungkin udah waktunya. Dia bilang begitu. Gue bilang lagi nih habis itu nih. Terus ini kita gimanain Pak? Kita kan berarti nggak bisa diemin dia beginilah. Kata Pak Ustadznya, ya udah bawa pergi aja dari desa ini. Bawa perginya gimana nih? Orang kaku begitu mau kita gotong rame-rame. Kaku itu benar-benar kaku pocong yang Jule? Kaku, cuman matanya masih melotot Bang. Oh matanya ya? Masih melotot. Matanya doang yang melotot. Dan juga pas gue lagi ngobrol sama Pak Ustadznya, si Pak Ahmad tuh ngeliat Bang gini Bang. Oh. Nengok. Jadi kayak dia tuh nyimak obrolan gua. Jadi dia masih sadar gitu loh. Terus gimana Pak? Mau kita kita gotong gitu ya. Sedangkan perahu tuh jam 5 udah jalan Bang. Yang tadi gua jelasin di awal ya. Dia jam 5 ke kota, ya jam 10 balik. Setelah itu udah nggak ada perahu lagi, harus tunggu besok. Masa ya kita tunggu besok begini aja gitu sampai besok kan? Kan nggak enak juga kita ya. Nah akhirnya dicariin solusi nih sama pengawas. Yaudah coba besok pagi saya cariin perahu lah yang mau nganter kita ke kota biar cepet-cepet dikeluarin dari desa inilah. Nah akhirnya paginya itu pengawas keluar ke desa nanya warga-warga. Ternyata perahu tuh pada nggak ada Bang. Jadi pada jalan semua bisa dibilang lah. Baru balik-balik itu siang. Kan di sana kan ada yang nelayan, ada yang tadi bisnisnya tuh nganter orang ke kota segala macam. Jadi perahu tuh pada kepake semua. Kalau mau nyarter perahu bisa dibilang nyarternya. Itu bisanya siang sekitar jam 2, jam 3.
Nah, akhirnya mau nggak mau itu Pak Ahmad kita diemin bang sampai sore di situ. Nah setelah itu gue kan nunggu di bedeng tuh bang ya, sambil kita bisa dibilang apa ya, Pak bangun gini. Jadi itu kita kerjanya ngeliatin Pak Ahmad aja sambil berdoa gitu ya sampai sore itu. Nggak lama ada warga yang datang nih, karena kita kan udah nyarter nih, ada yang warga yang infoin. Itu jam 5 Pak. Itu jam 5 warga baru datang ke bedeng gua. Jam 5 Jam 5 sore. Jam 5 sore ya? Pak, itu perahu udah ada nih untuk pulang ke kota nih, ke dermaga. Oh yaudah, akhirnya tuh Pak Ahmad kita gotong ke desa. Jadi digotong rame-rame gitu. Kita juga malu ya diliatin orang desa ya. Jadi orang desa tuh kayak ngomong, ini kan si Ahmad yang dulu kabur. Ada beberapa yang tapi ada beberapa juga yang nggak kenal sama Pak Ahmad. Cuma di situ rame. Pas gua mau naik perahu, ternyata perahunya kecil bang. Aduh, jadi perahu kecil itu cukup muat 6 orang, cuma duduk semua, nggak bisa nidurin orang. Karena perahu itu kan harus seimbang bang. Namanya perahu kecil, di kiri 3, kanan 3. Harus seimbang. Kalau nggak seimbang dia agak miring. Oh iya benar. Jadi ini nggak bisa pakai perahu ini. Ya, masalahnya kaku nih. Iya, masalahnya dia tiduran. Di sampan itu kan mungkin ada yang kayak ada kayu-kayunya ya mungkin. Iya, jadi kayak bangku begini. Iya, ada kayunya gitu kan buat duduk kan. Kita begini juga kena air. Ya. Nah, di atasnya tuh pokoknya nggak bisa ditidurin di situ. Agak kecil sampannya. Duh, pengawasnya bingung kan. Coba Pak, cari lagi perahu yang gede. Nah, terus ini gimana Pak? Perahunya udah di charter. Oh iya. Gue bilang, yaudah deh, kata pengawas ini ya, bapak-bapak berenam karena ini kan ada 6 kursi ya. 6 bapak-bapak ya udah duluan aja deh pulang. Akhirnya di situ yang duluan pulang itu gua, bokap gua sama 4 kontraktor lain bang. Oke, lu balik duluan tuh. Balik duluan. Ya, gue bilangnya ke pengawas, yaudah Pak, kita pamit ya. Kita mohon maaf nih nggak bisa bantu lebih lanjut. Pokoknya secepatnya kalau misalnya ada perahu lagi, cepatnya dibawa ke luar lah. Biar nggak kenapa-napa, nggak kan mati di situ bang. Tapi masih hidup ya untungnya? Masih hidup, dia masih melotot bang. Itu gimana ya, masih melotot gitu. Gua ngobrol juga dia ngelihat kanan kiri. Dia ngeliatin warga juga. Jadi gini aja gitu loh. Masih ngelihat. Aneh banget. Dan akhirnya di situ gue juga bisa dibilang ngeri bang ya, takut gitu ya. Udahlah gue pulang duluan lah. Alhamdulillah nih, dibolehin lah pengawas pulang duluan gitu. Nah akhirnya gue berenam nih, gue, bokap gue, sama 4 kontraktor lain pulang duluan tuh bang. Naik tadi yang perahu agak kecil, cuman ada mesinnya di belakang. Akhirnya gue pulang, itu jam 5 sore bang, mau maghrib gue pulang. Pas jalan, ngelewatin sungai-sungai kecil kan. Itu gue sempet ngerekam juga nih, udah sore anjir. Oh lu sempat lu rekam tuh, pas lu balik? Pas udah sore kan, set dah. Kena malam ini, di sungai. Malah sungainya lebar banget, Sungai Musi. Nah akhirnya sekitar jam 6:30 lah, nggak salah. 6:30 itu di sana belum gelap bang, masih agak biru. Oke. Masih agak biru. Itu sialnya, bisa dibilang mesin gua tuh mati bang. Mesin perahu gua mati di tengah sungai yang lebar. Di kanan gua tuh nggak ada rumah sama sekali, nggak ada warga, dan kanan gua itu cuman ada kayak pohon-pohon yang akarnya itu di pinggiran pinggiran sungai, akar gede-gede. Bakau gitu. Iya kayak bakau, kayak mangrove gitu ya. Iya, kayak bakau. Tinggi-tinggi. Di sebelah kiri gue juga kayak tanah lapang gitu ya. Pokoknya gede banget sungai. Anjir, mati. Jadi gue berhenti bang, tengah-tengah bang. Dalam keadaan itu masih kayak biru-biru. Biru itu. Aduh, Pak, kenapa Pak? Gue bilang gitu kan ke si warga sekitar yang ngendarain perahunya. Mesinnya mati lagi. Dia coba narik kan. Gak nyala-nyala. Malah gue bilang, ya Allah, ini kok lama-lama gelap. Masih biru gini kan, oh lama-lama gelap nih. Kenapa Pak? Gak tahu nih mesinnya, kata dia kan. Aduh, dari mati gue. Berhenti di tengah sungai gini, gue gak ada buaya bang. Karena tuh pas gue berangkat, itu gue sering lihat bang di pinggiran ada buaya gitu. Di Musi masih ada buaya ya? Banyak. Dan juga ada ular. Itu gue di sungai-sungai kecil ya tuh. Gue lagi naik perahu kecil tuh. Itu ada ular bang. Gede. Iya. Bukan anaconda ya, piton. Gede. Itu masih ada bang. Yang gue ngeri itu. Dan gak lama, itu kan udah mulai gelap tuh bang. Gelap udah biru dari tadi biru. Gelap, udah mulai maghrib tuh ya. Cuman kan di situ gue nggak denger ajan bang, karena di tengah sungai.
Itu sebelah kanan gue tadi kan ada kayak pohon bakau ya. Gue lagi liatin, serem amat ini. Tiba-tiba bang, dari bawah air itu muncul kepala bang, kayak gini. Tapi segini doang nih bang. Dan di sini ada rambutnya. Aduh. Dan di situ gue liat rambutnya agak panjang kayak rambut cewek. Dia ngintip begini. Itu dari hutan bakau bang. Dan si pengemudi kapal itu ngeliat juga bang. Dia habis ngeliat begitu, dia langsung nyalain mesin gitu. Nyala. Itu gak nyala-nyala bang. Gak lama, itu si cewek segini bang. Kalau segini mungkin orang ya bisa napas. Ini segini bang, matanya doang. Itu jalan bang kayak ular. Dan airnya tuh kayak ngebelah gitu. Itu ngedeketin kapal gua. Itu bapak-bapak berenam bang. Astagfirullahaladzim, berdoa-doa bang semua. Astagfirullahaladzim. Gak lama alhamdulillah nyala tuh. Itu langsung gas kenceng bang. Bos, jalan itu. Gue bilang astagfirullahaladzim. Pas gue nengok ke belakang itu kayak ngejar gue bang. Jadi kapal gue jalan. Ini kepala kayak gini nih. Ngejar. Gue bilang itu apaan? Bang ngebut bang. Oh jangan ngebut, udah mulai malam. Ngerinya nabrak apa kan? Gue ngeri. Gak lama tuh gelap total bang. Itu pas gelap itu, ya Allah, cuman ngandelin senter dari perahu bang. Jadi kiri kanan tuh bener-bener gelap gitu loh. Dan setelah 4 jam itu bang. Jadi gue jam 5 berangkat, jam 6 ketemu maghrib, setengah 7 ketemu gituan. Sekitar jam 8-an itu gue nyampe baru kota tuh. Alhamdulillah nyampe. Ya udahlah, gue langsung pesan Grab ke bandara. Itu kan gue jadwal pesawat itu subuh lagi tuh jam 5. Akhirnya gue tidur di bandara, subuh gue pulang dah bang. Jadi setelah pulang, gue diskusikan sama bokap gue. Udah lah pak, kalahin aja pak. Karena udah malas juga bang. Pertama susah, kita harus nyewa kapal tongkang, kita harus beli perahu. Jadi tuh di sana tuh kapal tongkang nggak masuk, kita harus di Sungai Musinya nih nyewa kapal tongkang diberhentiin. Nah ke aliran sungai yang kecil itu kita ngambilin material itu pakai perahu bang. Datengin ke proyek, itu ribet kerjaan. Wih, iya ribet dong. banget. Kita harus berperahu. Malah gue udah nanya harga perahu di sana sekitar 20 juta, mahal banget. Butuh 2 atau 3 perahu kan nggak mungkin satu. Sama mesinnya itu, udahlah pak, gedein aja pak harga biar kalah. Kalau vendor gitu kan, Cari yang paling murah. Udah gedein aja lah. Kalau menang gimana pak? Udah kalau menang kerjain mau nggak mau kan. Yang penting harga kita tinggi. Gitu. Iya bener. Udah akhirnya beberapa minggu kemudian gue masukin harga. Gue kalah bang. Alhamdulillah sih di situ bisa dibilang alhamdulillah gue nggak menang ya. Bukan nolak rezeki. Emang rezeki harus kita terima ya. Cuman kalau begitu kan nyusahin diri sendiri. Belum lagi gue kalau punya proyek di sana pasti gue tiap bulan pasti harus nengok. Gue harus begitu lagi. Udah gue nggak mau, mending kalah aja. Banyak nih Jul yang mau gue tanyain nih Jul. Berarti duitnya banyak juga nih berarti harusnya nih. Proyeknya gede nih. Kalau bisa gue gue kasih range harga nih ya bang ya. Ini kalau lu bangun di kota bedeng kayak gitu, itu paling 1-2 M habis. Kalau di sana gue masukin harga 9-10 M. Jauh banget. Dan biar gagal tuh. Iya biar gagal. Dan yang menang itu di harga 6-7. Oh yang menang 6-7? Jauh bang. Jadi kalau di Jakarta nih, kalau di kota biasa ya itu paling habis 2-3 M habis. Gitu. Kalau di sana tuh 6-7 menang. Karena susahnya ini. Aksesnya. Iya aksesnya ini. Jadi gue mau nanya lagi, ini si Pak Ahmad gimana akhirnya? Dapat kabar nggak? Nah yang gua denger ya kabar-kabarnya. Sebenarnya sih gua nggak tahu bang kabar lengkapnya dari Pak Ahmad gimana. Yang pasti dia yang gua tanya pengawasnya nih ya kan, karena pengawasnya kan gua nyimpen nomornya ya. Gue sempet nanya pengawasnya, Pak, gimana tuh kabar Pak Ahmad? Udah pulang sama pengawas yang lain kan pengawas ada 3. Jadi ada 1 yang stay di bedeng, yang 2 ini nganter si Pak Ahmad sama kontraktor lain untuk pulang. Pas diantar pulang di sana tuh masih kaku dia bang. Jadi warga tuh pada rame. Ini kenapa? Kenapa? Jadi karena si pengawas yang tahu ceritanya, ini kan aib nggak boleh sebar. Ini jadi ada kejadian lah di sana. Jadi tuh dibantu warga. Di sana tuh didoain bang, didoain lagi segala macem. Dan akhirnya sih dia bisa bangun bang di sana. Itu sekitar kan tadi gue bilang dia datang itu pulang itu sekitar jam 6. Di sana tuh di mana? Pulang kemana dia? Gue nggak tahu rumahnya. Cuman dia disembunyiin di dermaga bang, dermaga yang di kota. Oh dia nyebutnya di dermaga di kota. Ya, Dia dibalikin ke kota berarti ya? Dibalikin ke kota. Dibalikin ke Palembang dulu. Cuman
kalau rumah aslinya dia entah di Jakarta, entah di Palembang, gue nggak tahu. Oke. Cuman dia disembuhin di situlah, bisa dibilang. Dan Pak Ahmad ini berarti kenal sama si Ustadz yang datang. Kenal. Si Ustadz ini ngenalin Ahmad. Berarti. Kenal. Mungkin dia yang Sumpah Pocong ya, gue nggak tahu. Tapi kenal si Pak Ustadz ini. Ustadznya udah bilang dia kenal. Kenal. Saya mah tahu orang ini. Gitu. Oh gitu. Pantesan. Nih terus ada pertanyaan lagi Jul. Kan lu sempat ke desa tuh hari keberapa? Hari pertama apa hari kedua? Sempat ke desa kan? Yang lu bilang desa tuh jaraknya 30 menit dari bedeng lu nih. Kalau di desa itu gue pas pertama datang doang. Bareng Pak Ahmad nggak? Bareng. Terus Pak Ahmad gimana? Nah, ini yang gue ngeh bang. Pak Ahmad itu pakai masker. Loh, pantesan. Pakai masker. Gue kira emang namanya apa namanya ya? Banyak debu apa gimana kali ya? Gue bilang 2018 pakai masker. Kalau COVID pakai masker kan wajar ya. Ini pakai masker, pakai topi, orang begitu. Oh gitu. Entah itu takut kena panas apa gimana, gue nggak tahu. Iya. Nah pokoknya dia pakai masker sama topi itu sampai nyampe ke bedeng. Oh. Baru ngeh lu ya? Iya gue baru ngeh. Kalau misalnya dia apa nih dicari di desa ini, kok berani-beraninya? Nggak tahu dia pakai masker kan? Iya. Ngeri ya Sumpah Pocong ini ya. Dan gini Jul, kejadian horor yang lo alamin berarti memang udah valid nih, ada hubungannya sama Pak Ahmad ternyata ya. Sama Sumpah Pocongnya si Pak Ahmad. Dan kejadian yang sebelum lu sama Pak Ahmad datang itu katanya kan bapak-bapak udah pada ngelihat ada nih yang lu bilang dilarang buka pintu. Ya. Berarti sebelumnya pun udah ada gangguan horor. Ada, cuman gangguan horornya tuh nggak se-ekstrim yang saat ada gue bang. Oh gitu. Ya, jadi tuh dia kayak ngelihat gua apa namanya? Gua ngelihat ada orang dibuang ke kali. Buang jenazah ya, buang pocong ya. Itu nggak separah itu. Apalagi sampai lihat apa dengar orang keliling gitu, dak duk. Itu nggak sampai segitu. Dan lu kan udah bilang katanya setiap kejadian yang lu lihat, setiap kejadian horor yang lu lihat, setiap kejadian maksudnya kayak jin itu kan ingin menyampaikan sesuatu ya. Mungkin itu yang ingin dia sampaikan kali ya, mungkin ya. Mungkin aja ya, ini gua nggak tahu. Dulunya tuh pernah ada pembuangan mayat di situ atau gimana? Nggak tahu juga ya. Kita tapi kalau tahu emang, ya. Tapi emang feeling gue hubungannya ada erat ke si Pak Ahmad sih. Bisa jadi. Pak Ahmad itu sih hubungannya karena keluhnya itu pocong, ya kan keluhnya itu jenazah yang udah dipocongin. Iya. Keluhnya di situ. Kayak pocong dibuang, ya kan? Pocong dibawa, pocong datang dulu nih pakai sampan pertama satu kan. Terus itu lu lihat pocong dibuang-buangin. Nah itu keluhnya sih itu sih menurut gua nggak tahu juga ya. Ya jadi kejelasan apa namanya? Intinya apa kita nggak tahu, masih misteri gitu. Iya, anjir serem banget gila. Sumpah Pocong ini. Oke. Ini udah izin bokap ya, mau diceritain ya sama yang dengan ketentuan yang tertulis anjay dari bokapnya Panjul. Banyak karena orangnya masih kenal guys sama bokap guys. Ya, gak enak anyway, gak enak ya, kenal sama bokap. Oke Jul, ini udah semua diceritain ya berarti ya proyek yang di Palembang ini dan ada yang lewat nggak ada ya, udah semuanya ya. Dan Insya Allah udah semua. Sampai sekarang lu pernah ngecek-ngecek nggak sih desanya tuh keadaannya gimana gitu? Sebenarnya kalau pas gue cerita sekarang ini bisa dibilang gue lupa nama desanya. Cuman kalau gue ngecek di Google Drive sih ada sebenarnya. Nanti lihat aja ya. Ya titiknya tuh ada di sini gitu. Terus apa yang paling ya unik gitu di desa itu yang lu temuin? Ya, apa nggak ada sesuatu yang spesial ya biasa aja gitu desa pada umumnya? Sebenarnya yang unik sih yang gue lihat ya itu bang. Orang kalau mau ke pasar itu harus bangun jam 5 pagi. Ketinggalan perahu lu nggak bisa pulang. Ternyata emang aksesnya sesulit itu di sana. Sulit ya? banget. Mungkin ya nggak tahu sekarang ya udah dibuat jalur darat, jembatan-jembatan kecil atau gimana. Cuman ya bisa dibilang ya buat pemerintah lah, buat biar ngasih akses ke desa-desa kecil lah ya. Karena emang sulit banget bener gitu. Bayangin lu lagi belanja jam 9, jam 10 lu belum kelar belanja, ketinggalan perahu, pulang besok kan repot. Iya bener. PR ya. PR banget di situ. Itulah kalau di desa itu kadang yang susah banyak macam-macam ya. Ada transportasinya susah, ada ya kebutuhan susah terpenuhi juga kan dapatnya dari mana. Jadi orang banyak yang ke kota mungkin. Pekerjaan terutama ya susah. Ya, benar-benar. Dan ya enaknya kalau di desa nyantai, asri banget. Slow living. Ya, slow living. Kalau punya banyak duit mah enak. Tapi itu desanya kalau di dekat gunungan enak. Kalau desanya panas mah kagak enak. Iya, gue di sana gersang. Iya, kalau gersang agak, aduh. Bisa dibilang sih sungai itu kan ke arah laut ya. Ini desanya tuh di pinggir laut, Bang. Oh iya. Nggak terlalu jauh. Panas ya. Jadi masih di pinggir sungai, di pinggir laut juga. Jadi ke laut itu nggak terlalu jauh. Iya, ke laut nggak terlalu jauh banget. Kalau kita kayak di sini ke Ancol lah. Oke. Oke Jul, ini udah diceritain semua dan thank you banget ya udah nyeritain ini sama teman-teman rumah. Siap. Pokoknya gimana KTM lancar?
Alhamdulillah lancar. Lancar terus ya pokoknya ya. Yo, Dan nanti mau ke Bandung denger mau ke Bandung juga. bareng nih kita. Iya, mantap. Mau ke Bandung kita dan pokoknya sukses terus Jul KTM-nya kisah tengah malamnya. Jadi thank you udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga. Pokoknya buat teman-teman di rumah juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga yang mau cerita datang langsung ke sini tuh caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini itu langsung nyambung ke WA kita di daftar jadi narasumber, oke? Di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Saputra juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.